Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dioni Wulantika dengan NPM 227420107. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Hukum di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lawyer atau pengacara dalam suatu peradilan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek peradilan pidana yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi, SHMH. Pengacara atau lawyer adalah individu yang secara profesional memenuhi syarat untuk membela terdakwa di pengadilan. Berikut adalah definisi dan tugas-tugas mereka, yaitu membuat nasihat hukum. Mereka bertugas untuk mendengarkan masalah klien, memberikan nasihat hukum, dan mendiskusikan pilihan serta ikut mengambil instruksi tentang apa yang ingin dilakukan oleh klien. Yang kedua, mewakili klien di pengadilan. Seorang pengacara mempermainkan peran penting dalam masyarakat karena dilatih serta dituduh dalam menafsirkan dan menerapkan hukum di pengadilan mereka. Di pengadilan, mereka dapat memperdebatkan, masih bertemu dengan hakim, atau memilih. Yang ketiga, melindungi hak-hak klien. Pengacara harus mampu berpikir kritis dan menilai semua informasi yang tersedia untuk membuat keputusan yang tepat. Mereka juga harus menjaga kehormatan dan martabat profesinya sebagai agen penting dari administrasi peradilan. Yang selanjutnya yaitu garis profesi dengan etika. Advokat harus tunduk dan taat pada aturan-aturan konvensi dan menjaga kewibawaan serta ketenangan agar konvensi berjalan lancar. Mereka juga harus menjalankan profesi demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang selanjutnya yaitu memberikan layanan hukum. Orang ingin menjadi advokat perlu menempuh pendidikan sarjana hukum dan melanjutkan ke pendidikan khusus profesi advokat. Setelah itu, mereka dapat memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, tujuan pengacara dalam peradilan adalah untuk melindungi hak-hak klien dan memastikan keadilan dalam proses hukum. Berikut adalah beberapa tujuan utama mereka, yaitu memberikan nasihat hukum. Pengacara memberikan panduan tentang hak dan kewajiban hukum klien, serta strategi yang tepat dalam menghadapi kasus. Yang selanjutnya yaitu mewakili klien di pengadilan. Mereka bertindak sebagai perwakilan hukum, menyusun argumen dan membela kepentingan klien di hadapan hakim atau juri. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa. Pengacara berperan dalam mediasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi klien, menghindari perpecahan lebih lanjut, menjaga etika dan keadilan. Mereka diharapkan untuk bertindak sesuai dengan kode etik profesi, menjaga kerahasiaan, dan memperjuangkan keadilan bagi semua pihak. Nah, yang selanjutnya, jika seorang pengacara yang ingin berhasil dalam peradilan harus memiliki beberapa kualitas penting, yaitu antara lain keterampilan persuasif, mampu menyajikan argumentasi yang meyakinkan pada tim untuk membela posisi klien. Dan yang kedua, kemampuan negosiasi, yaitu mampu mencapai kesepakatan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat sebelum proses hukum berlanjut. Yang ketiga, keseimbangan emosional, mampu mengelola stres dan emosi untuk tetap fokus pada kasus. Dan yang keempat, organisasi yang baik, terampil dalam pengelolaan waktu dan dokumen agar semua aspek kasus tertangani dengan efisien. Dan yang kelima, ketahanan dan ketekunan, bersedia berjuang hingga akhir meskipun menghadapi tantangan atau kegagalan. Yang keenam, kemampuan penelitian, mampu melakukan penelitian hukum yang mendalam untuk mendukung argumentasi. Dan yang ketujuh,
agresivitas yang profesional, mampu menghadapi tantangan dengan optimisme tanpa kehilangan profesionalisme. Strategi yang terbaik untuk mengelola waktu yang efektif sebagai pengacara yaitu rencana dan prioritas. Buat daftar tugas dengan urutan prioritas, fokus pada yang paling penting terlebih dahulu. Yang kedua yaitu eliminasi pencurian waktu. Hindari distraksi seperti media sosial dan aktivitas yang tidak produktif saat bekerja. Selanjutnya yaitu delegasi tugas. Mendelegasikan pekerjaan kepada anggota tim sesuai dengan kemampuan mereka untuk efisiensi yang lebih baik. Yang selanjutnya disiplin dan fokus. Jaga disiplin dalam mengikuti jadwal dan fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Yang selanjutnya evaluasi berkala. Melakukan evaluasi rutin terhadap alur kerja untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah dalam manajemen waktu. Selanjutnya istirahat yang cukup. Pastikan untuk menyediakan waktu istirahat agar tetap produktif dan tidak kelelahan. Baiklah, penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.